Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini kawan-kawan, saya akan berikan cuplikan partai yang dimainkan oleh dua legenda dari Rusia, Garry Kasparov dan Vladimir Kramnik. Partai ini dimainkan dalam turnamen Dos Hermanas di Sevilla, Spanyol tahun 1996. Di sini Kasparov memegang putih mengawali permainan dengan pion D4, pion D5 oleh Kramnik, pion C4, dan pion C6. Kramnik bermain dengan Slav defense, kuda C3, kuda F6, kuda F3, dan pion E6. Lanjut Kramnik. Permainan bertransposisi menjadi semi-Slav defense oleh Kramnik. Kasparov pun melanjutkan pion E3 bermain dengan Meran sistem. Kuda hitam D7, gajah putih D3. Di sini Kramnik mendapatkan tempo untuk mengembangkan gajah petak terangnya ini. Terlebih dahulu pion D pukul pion C4, dipukul balik dengan gajah, dan pion B5 mengancam gajah sekaligus membuka petak terang bagi gajahnya di langkah berikutnya. Gajah putih pun mundur ke D3, gajah hitam B7, Kasparov pun memilih rokade di langkah ke-9 ini. Dan pion A6 lanjut Kramnik, mempersiapkan pion di lajur C untuk didorong ke depan di langkah berikutnya. Pion E4 respon Kasparov, pion C5, dan pion D5 tidak meladeni tantangan pion hitam di lajur C. Kramnik terus mendorong pionnya ke C4 mengancam gajah. Gajah pun mundur ke C2. Coba kita mundur sejenak kawan-kawan di langkah ke-11 ini. Apabila hitam mencoba bermain dengan pion E pukul pion D5, variasi ini akan menguntungkan putih. Walaupun di variasi seperti ini putih akan kehilangan satu pion. Akan tetapi putih mendapatkan posisi dan tempo serangan di variasi ini. Oleh karena itu kawan-kawan, pada langkah ke-11 ini Vladimir Kramnik memainkan pion C4 untuk mengancam gajah. Gajah pun mundur ke C2. Kramnik melanjutkan menterinya ke C7, kuda putih ke D4, mencoba memberikan tekanan pada pion E6. Kramnik pun membackupnya dengan kuda di C5. Kasparov melanjutkan dengan pion B4 mengancam kuda, dipukul dengan N-pasen, dan dipukul balik dengan pion A. Kramnik mendorong pion B4. Langkah ini selain untuk mengancam kuda, Kramnik mencegah agar Kasparov tidak memainkan pionnya ke B4 untuk mengancam kudanya. Di sini Kasparov melanjutkan kudanya ke A4 untuk menghindari ancaman dari pion sekaligus untuk menantang pertukaran kuda. Mungkin sampai langkah ke-16 ini kawan-kawan, Kasparov berhasil untuk menekan posisi dari Vladimir Kramnik. Pada posisi seperti ini, Kasparov mengira Kramnik akan pukul kuda putih yang ada di A4 ini. Tapi Kramnik memilih pukul pion E4. Gajah pukul kuda, kuda pukul gajah, pion pukul pion. Kramnik pun tidak langsung pukul balik pion putih ini. Apabila di sini hitam mencoba untuk pukul pion putih, kuda putih akan pukul balik menggarpu menteri hitam dan gajah. Pastinya ke depannya kuda akan pukul gajah setelah menteri pindah, yang mungkin juga hitam akan kehilangan kesempatan untuk rokade. Pada posisi seperti ini kawan, Vladimir Kramnik memainkan gajah ke D6, memberi tekanan pion H2. Sekaligus mempersilahkan Kasparov untuk melanjutkan pion pukul pion F7. Kasparov menerima tantangan Kramnik, pion pukul pion F7 skak, menteri pukul pion F3 lanjut Kasparov mengancam kuda. Tentu saja kawan-kawan dalam posisi seperti ini apabila kuda menghindar mungkin ke peta F7, pastinya putih akan menggeser betengnya ke lajur E untuk skak raja hitam. Di sini, lagi-lagi Kramnik mempersilahkan atau mengorbankan bidaknya. Kramnik melangkahkan menterinya ke H5, memberikan ancaman skak dengan pukul pion di H2 ini. Kasparov tidak terburu-buru untuk pukul kuda hitam.
memainkan pion G3 menutup ancaman dari gajah. Begitu juga dengan Kramnik kawan-kawan. Di posisi seperti ini, Kramnik lagi-lagi mempersilahkan atau mengorbankan bidaknya yaitu kuda di E4 ini. Kramnik lebih memilih untuk rokade. Kali ini Kasparov pun menerima pengorbanan Kramnik pion pukul kuda. Dan lagi-lagi kawan-kawan, langkah yang cukup menarik dari Vladimir Kramnik. Tidak memukul pion E4 ini. Dia memainkan menteri ke H3. Kita sudah di langkah ke-22 kawan-kawan. Dan disinilah momen-momen kritikal yang menentukan menang kalahnya putih. Sebetulnya sampai langkah ke-22 ini kawan-kawan, Kasparov masih unggul. Walaupun menterinya masih duduk manis di petanya. Akan tetapi kawan-kawan, di langkah berikutnya ini Kasparov membuat langkah yang pasif, langkah yang kurang akurat, memainkan kudanya ke F3, bermaksud untuk memperkuat pion yang ada di H2 ini, sekaligus membuka open serangan pada gajah hitam D6. Padahal pada posisi seperti ini kawan-kawan, jika kita menganalisanya menggunakan Stockfish menyarankan menteri ke E2. Ini adalah langkah terbaik untuk membackup pion yang ada di H2 ini. Ataupun putih bisa memainkan terlebih dahulu beteng pukul beteng skak, dipukul balik dengan beteng dan menteri ke E2. Selanjutnya gajah mungkin pukul pion G3, putih melanjutkan kuda ke F5. Setelah atau gajah mundur ke B8, putih bisa melanjutkan kuda ke C5. Variasi ini akan memberikan putih kesempatan untuk membalikkan keadaan. Akan tetapi sayangnya kawan-kawan, pada posisi seperti ini, Garry Kasparov membuat langkah yang kurang akurat dengan kuda ke F3. Langkah Kasparov ini dimanfaatkan Kramnik untuk melanjutkan serangannya dengan gajah pukul pion G3. Kramnik mengorbankan gajahnya kali ini. Apabila di sini putih menerima pengorbanan hitam dengan pion pukul gajah, menteri akan pukul pion skak, raja ke H1, dan gajah akan pukul pion E4. Selanjutnya, beteng akan naik ke petak F5 dan akan digeser kembali ke petak H5 untuk skak raja putih. Pada posisi seperti ini kawan, Kasparov tidak pukul gajah, memainkan kuda ke C5, untuk mengancam gajah hitam petak terang. Kramnik melanjutkan serangannya dengan beteng pukul kuda untuk menghilangkan penjaga pion H2. Selanjutnya, menteri hitam akan pukul pion ini. Beteng pukul beteng, menteri pukul pion skak, raja ke F1, gajah ke C6. Menghindari ancaman kuda sekaligus berniat untuk skak raja di langkah berikutnya. Kasparov melanjutkan gajah ke G5, mencoba mengontrol peta C8. Apabila nantinya hitam menggeser gajahnya untuk skak, kuda akan menutupnya di peta D3. Sehingga beteng tidak akan berani menepati peta D8. Kramnik melanjutkan gajah ke B5 skak, ditutup dengan kuda, beteng ke E8. Lanjut Kramnik mengincar pion E4. Kasparov pun melanjutkan langkahnya dengan beteng ke A2. Kasparov mengorbankan beteng di lajur A dengan harapan apabila menteri hitam pukul beteng A2 ini, beteng putih akan pukul gajah. Tapi di sini Kramnik mempunyai rencana lain dengan menteri ke H1 skak, raja ke E2, beteng pukul pion skak, raja ke D2, menteri ke G2 skak, raja ke C1, dan menteri pukul beteng, putih pukul gajah, menteri hitam ke A1 skak, raja ke C2, menteri ke C3 skak, raja ke B1, dan beteng ke D4 mengepin kuda. Di langkah ke-35 ini kawan-kawan, Garry Kasparov menyerah. Dan coba perhatikan kawan-kawan, apakah kawan-kawan menyadari bahwa sampai langkah ke-35 ini, menteri Kasparov tidak bergerak sama sekali. Dia hanya duduk-duduk manis saja di petaknya. Sebetulnya masih jauh dari skakmat kawan-kawan di posisi seperti ini apabila permainan tetap dilanjutkan.
Saya akan berikan satu kombinasi yang mungkin terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Nantinya di sini akan terlihat kenapa Kasparov menyerah, yaitu apabila putih melanjutkan dengan raja ke A2, gajah akan pukul kuda, mungkin putih akan mencoba untuk menantang hitam bertukar menteri, hitam akan melanjutkan beteng ke D5, memberikan ancaman skakmat di peta A5, putih akan melanjutkan menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan pion B4, lanjut putih, pion C2, lanjut hitam. Tentu saja kawan-kawan, di variasi seperti ini, putih tidak akan mungkin lagi mengimbangi permainan hitam di permainan babak akhir dengan keunggulan 3 pion oleh hitam. Oleh karena itu, di posisi seperti ini kawan-kawan, Garry Kasparov pun menyerah. Itulah kawan-kawan permainan antara dua legenda hidup Rusia, Garry Kasparov dan Vladimir Kramnik tahun 1996 di Spanyol. Semoga game tadi memberikan hiburan bagi kawan-kawan semua dan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.